Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ikatan kimia yang terjadi pada ikatan ion dan ikatan kovalen. Untuk ikatan ion, ikatan kimia yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Sedangkan ikatan kovalen, ikatan kimia yang terjadi karena adanya pemakaian elektron bersama-sama. Untuk ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk apabila pasangan elektron yang digunakan itu berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi perbedaannya antara ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi, untuk ikatan kovalen, pasangan elektron yang digunakannya berasal dari kedua atom yang saling berikatan. Sedangkan kovalen koordinasi, pasangan elektron yang digunakannya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Untuk ikatan kovalen koordinasi dinyatakan dengan tanda panah yang menunjukkan arah donasi pasangan elektron. Untuk lebih jelasnya kita lihat ikatan kovalen koordinasi yang terjadi pada molekul SO3. Untuk atom sulfur dengan nomor atom 16, konfigurasi elektronnya 286. Jadi dia menangkap 2 elektron dari atom lain supaya stabil membentuk konfigurasi oktet. Untuk oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya 26. Dia juga sama menangkap 2 elektron dari atom lain supaya stabil. Kita gambarkan dulu struktur Lewisnya. Sini S elektron valensinya 6. Kita buat elektron valensinya 6 sama O juga 6. Nah, ini sama-sama menangkap 2 elektron. Jadi O menangkap 2 elektron dari S dan S menangkap 2 elektron dari O. Nih ya, ini ada 8 jadinya 1 2 3 4 5 6. Nah, dia menangkap 2 elektron dari O 78. Ini 8. Yang O juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menangkap 2 elektron dari S. Yang ini 8. Nah, yang ini disebut ikatan kovalen karena pasangan elektronnya berasal dari kedua atom yang saling berikatan. Pemakaian elektron bersama-sama jadinya nih. Ini disebut ikatan kovalen. Nah, ini untuk SO. Lalu untuk SO3 ada 2 atom O yang berikatan dengan S. Ya, ada 2 atom O lagi yang perlu berikatan dengan S. Di sini ada elektron bebas S dipasangkan dengan 2 atom O. Ya, menjadi seperti ini. Nih, ini tadi pasangan elektron bebas. Lalu ada 2 atom O dipasangkan 2 atom O di sini. Ini 6. Yang ini juga 6. Maka supaya stabil yang O ini, O dia menangkap 2 elektron dari S. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ini disebut ikatan kovalen koordinasi. Kenapa? Karena pasangan elektron yang ini hanya berasal dari S. Ya. Yang S ini hanya menggunakan 2 elektron dari O yang ini. Nah, jadi untuk yang ini disebut ikatan kovalen pasangan elektronnya. Sedangkan yang ini disebut ikatan kovalen koordinasi karena pasangan elektron yang ini hanya berasal dari atom S. Sama halnya dengan yang ini. O ini dia pasangan elektron yang ini hanya berasal dari S. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang 2 ini hanya berasal dari S. Maka yang ini disebut ikatan kovalen koordinasi, yang ini disebut ikatan kovalen koordinasi, sedangkan yang ini disebut ikatan kovalen. Karena yang ini berasal dari S dan O. Yang ini berasal dari S, yang ini berasal dari S. Maka digambarkan seperti ini, tanda panah. Nah, yang S memberikan pasangan elektronnya ke O, sama ini juga yang S memberikan pasangan elektronnya ke O, dan yang ini kovalen murni karena pemakaian elektronnya berasal dari kedua atom yang berikatan. Kita lanjut ke kovalen polar dan nonpolar. Untuk kovalen polar artinya dia memiliki kutub. Sedangkan kovalen nonpolar tidak memiliki kutub. Perbedaannya di sini untuk kovalen polar ciri-cirinya jika jumlah atomnya 2, unsurnya berbeda atau keelektronegatifannya berbeda. Contohnya pada HCl. Ya, keelektronegativan itu adalah kemampuan menarik elektron dalam ikatan. Sudah kalian pelajari di bab sebelumnya di sistem periodik unsur bahwa keelektronegatifan akan semakin besar dari kiri ke kanan dalam sistem periodik. Ya, contohnya HCl nih. HCl itu golongan 1A, Cl golongan 7A. Maka Cl karena terletak di sebelah kanan H, ini H1, Cl7.
Cl itu lebih kuat menarik elektron H, ya, sehingga Cl ini akan semakin elektronegatif. Dia membentuk dipol negatif karena dia lebih kuat menarik elektron H. Nah, ini semakin membentuk dipol negatif dia, Cl. Sedangkan H membentuk dipol positif karena elektronnya semakin ketarik ke Cl. Ya, jadi seperti itu untuk kovalen polar. Jumlah atomnya 2, H dan Cl, unsurnya berbeda dan keelektronegatifannya berbeda. Sedangkan nonpolar ini jumlah atomnya 2 namun unsurnya sama. Kenapa unsurnya sama? Karena kalau unsurnya sama maka dia elektronegatifannya sama, tidak saling menarik. Tidak saling menarik sehingga tidak ada yang membentuk dipol negatif maupun dipol positif. Ya, jadi dia tidak memiliki kutub. Tidak memiliki kutub negatif maupun tidak memiliki kutub positif karena elektronegatifannya sama. Untuk ciri kedua, untuk kovalen polar, jumlah atomnya lebih dari 2, keelektronegatifan yang berbeda atau memiliki PeB. Ya, PeB juga udah kalian pelajari bahwa PeB adalah pasangan elektron bebas. Ini contohnya pada H2O dan PCl3. Ya, di sini O dia memiliki PeB. Ini H menarik 1. H yang kedua dia menarik 1, ya, maka dia O dengan nomor atom 8, elektron valensinya 6, maka dia di sini ada PeB sebanyak 2. Ada 4 lagi, yang satunya ditarik H, satunya lagi tarik H, maka dia di sini ada PeB. Nah, untuk ciri kovalen polar yang kedua, dia memiliki PeB, sedangkan kovalen nonpolar dia tidak memiliki PeB. Ini perbedaannya. Contohnya CH4 pada metana. CH4, C dengan nomor atom 6, dia elektron valensinya 4, maka 4 itu ditarik satu-satu oleh atom H, ya, maka dia tidak memiliki PeB. Nah, perbedaannya seperti itu. Kalau kovalen polar dia memiliki PeB, non polar dia tidak memiliki PeB. Untuk kovalen polar dia momen dipolnya tidak sama dengan 0, kovalen polar momen dipolnya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan bersama buku paket kimia halaman 115 nomor 3. Di antara molekul-molekul berikut ini manakah yang ikatannya polar dan yang ikatannya non-polar? Untuk yang A, CCl4, kita lihat ciri-ciri antara polar dan non-polar. Untuk jumlah atom lebih dari 2, maka kita tentukan apakah dia memiliki PeB atau tidak. Ya, CCl4 dengan nomor atom C itu 6 dan Cl itu 17. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Nih. Konfigurasi elektronnya untuk C nomor atom 6, maka konfigurasi elektronnya 24. Dia menangkap 4 elektron supaya stabil, dan Cl dengan nomor atom 17, konfigurasi elektronnya 287, maka dia menangkap 1 elektron. Ya, maka seperti ini CCl4. C dia menangkap 4 elektron dari masing-masing satu atom Cl, dan Cl menangkap 1 elektron dari C. Ya, Cl menangkap 1, Cl menangkap 1 dari C, Cl menangkap 1 dari C, dan Cl menangkap 1 dari C. Sedangkan C ini menangkap 4 elektron dari masing-masing satu atom C. Jadi dia tidak memiliki PeB, ya. Kalau tidak memiliki PeB, maka dia termasuk ke dalam nonpolar, tidak memiliki kutub. Ya, berarti yang A dia nonpolar. Untuk Br2 ini jumlah atomnya 2 dan unsurnya sama, maka dia tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, maka dia termasuk nonpolar. F2 juga unsurnya 2 dan keelektronegatifannya sama, ya, karena unsurnya sama maka dia termasuk nonpolar. Lalu untuk PCl3 dia termasuk ke kovalen polar karena atom P ini memiliki PeB dalam ikatannya. P dengan nomor atom 15, ya, P dengan nomor atom 15, maka konfigurasi elektronnya 2, 8, 5. Sedangkan Cl dengan nomor atom 17, konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Ini menangkap 3 supaya stabil, ini menangkap 1 supaya stabil. Ya, jadi PCl3 seperti ini. PCl3. Di sini dia menangkap 3 elektron dari Cl. Ini ada 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Cl ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, seperti ini. Nah, ini Pb. Nah, karena dia memiliki Pb, maka dia termasuk ke dalam kovalen polar, memiliki kutub. Untuk soal yang kedua, kita lihat halaman 122 bukunya nomor 14. Diketahui nilai keelektronegatifan unsur-unsur H, F, Cl, Br, dan I berturut-turut adalah 2,1 untuk H, 4,0 untuk F, 3,5 untuk Cl, 2,8 untuk Br, dan 2,5 untuk I. Maka molekul yang paling polar adalah, cara menghitungnya seperti ini, kita kurangi hasil dari keelektronegatifan masing-masing atom. Untuk HF, maka keelektronegatifannya ialah 4,0 dikurangi 2,1 untuk HF ya, 1,9. Untuk HCl, maka 3,5 dikurangi 2,1, 1,4. Untuk HBr, H dan Br, maka 2,8 dikurangi 2,1, 0,7. Untuk HI, H dan I, 2,5 dikurangi 2,1 sama dengan 0,4. Untuk IF itu 4,0 dikurangi 2,5 sama dengan 1,5. Maka yang paling polar ialah HF ya, yang paling besar perbedaan keelektronegatifannya. Berarti nomor 14 yang paling polar ialah A, HF.